berbicara mengenai panggilan setiap manusia, tentunya memiliki panggilannya masing-masing. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan sedikit perjalanan panggilan saya menjadi seorang calon imam. Tentunya ketika melihat kembali ke belakang, di mana ketika saya masih kecil, saya berasal dari keluarga Kristen Protestan, juga dibaptis sebagai seorang anak Kristen Protestan. Ketika itu saya berusia 6 tahun, tentunya ada rasa ketertarikan dengan begitu banyak hal-hal yang menarik. Tentunya ketika saya menonton film Power Rangers, di mana ya sebagai seorang anak-anak pada waktu itu, tentunya selalu melihat hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah film Power Rangers. Pada ketika itu saya mau diajak oleh mama dan papa untuk pergi ke gereja. Dan di manjo di gereja. Sedikit le, seseruin nanti mau pikirin oma jo. Aduh kasihan, panggil di gereja, cuma bilang nonton. Di mana gereja tersebut akan mulai jam 9 pagi. Tetapi karena saya ada rasa ketertarikan untuk melihat dan menonton film Power Rangers, akhirnya saya menundanya karena saya bilang saya sudah ikut ibadah anak sekolah minggu, kenapa harus dipaksa lagi untuk ikut ibadah jam 9. Tetapi karena saya ingat bahwa seorang anak harus memiliki iman yang baik, sehingga saya harus ikut gereja. Dan saya pun mengambil keputusan untuk ikut dengan nenek. Di mana pada waktu itu, pada saat mama dan papa memanggil saya untuk ikut ke gereja, saya tidak mau. Namun ketika oma memanggil saya untuk ibadah ke gereja, pada waktu itu jam 11, saya pun ikut. Karena saya merasa bahwa gereja besar itu adalah gereja Germita, dan gereja kecil adalah gereja Katolik yang pada waktu itu sering saya sebut. Akhirnya saya ikut untuk masuk gereja ke gereja kecil bersama dengan oma, karena kebetulan waktu itu gereja Katolik ibadahnya sangat begitu cepat. Dan ketika saya nonton dan melihat secara langsung bagaimana seorang pastor berkhotbah begitu baik, apalagi ketika saya belum tahu pada waktu itu kalau sakramen Ekaristi, saya bilang perjamuan di mana dibagikan roti kecil, yaitu roti manta yang pada waktu itu saya dengar dan saya lihat. Nah, ketika selesai dari ibadah yang dipimpin atau misa yang dipimpin oleh pastor yang pada waktu itu, pada malam harinya saya merenungkan sesuatu hal yang lain, di mana saya ingin menerima dan mau untuk makan roti manta tersebut yang pada waktu kecil itu. Akhirnya saya bertanya kepada oma, saya bertanya kepada saya bilang mama Ade dan bapak Ade, perangkat adik dari orang tua saya. Ternyata saya harus melalui hal-hal yang wajib untuk saya ikuti sehingga saya bisa menerima roti manta tersebut yang ternyata hosti. Dan ternyata ketika saya masuk kelas 4, kelas 5 SD, saya memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan guru saya untuk mengikuti sambut baru. Kemudian ketika saya memperoleh kesempatan untuk ikut sambut baru, saya pun diterima sebagai anggota gereja Katolik, di mana akhirnya ada rasa ketertarikan saya untuk menjadi seorang calon imam. Karena salah satu motivasi saya adalah saya harus menjadi imam karena pelayanan atau misa di stasi saya sangat begitu kurang. Sehingga saya pun mengambil keputusan untuk masuk seminari. Karena pada waktu itu ada pembukaan masuk seminari Kekaskasan. Tapi ternyata
Papa tidak mengizinkan. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa pada waktu itu baru saya yang Katolik. Ya, baru saya yang Katolik, sedangkan mama, papa, dan kakak itu masih agama Kristen Protestan. Seiring berjalannya waktu, saya pun masuk kelas 3 SMA. Saya pun mencoba untuk mendaftar ke universitas yang begitu banyak. Karena apa salahnya mencoba, dan apa salahnya pun berhasil. Ketika papa kembali dari laut, mendapat ikan yang begitu banyak, papa pun mengatakan bahwa antar ikan ini ke pastoran. Pastor sangat menyukai ikan-ikan segar. Ketika sampai di paroki, pastor paroki pada waktu itulah Pastor Donaliu. Dia mengatakan bahwa ada pendaftaran masuk seminari. Saya pun mulai mengikuti dan bertanya bagaimana caranya, bagaimana saya harus mengikuti hal tersebut di mana sehingga saya bisa mengikuti ujian tes masuk seminari. Saya sampai di rumah mengatakan kepada papa dan mama, ternyata mama ada rasa senang, tetapi papa tidak. Karena papa bilang, kalau ngana masuk seminari, kong sapa dang yang keselanjutnya tapi marga. Terjadilah bentrok, di mana dalam keluarga saya dan papa hanya diam-diam, tidak sapaan, tidak teguran. Bahkan saya pun sudah mendapatkan hasil dari beberapa universitas bahwa saya lulus. Tetapi karena rasa keinginan saya begitu besar untuk masuk seminari, akhirnya saya ini kok kita berjalan, ini kok kita punya cita-cita, ini kok kita punya kemauan. Ya apa-apa mesti atur. Tapi segala surat dan minggu tes, saya pun berdoa kepada Tuhan bahwa semoga saya bisa lulus. Saya membuktikan kepada papa bahwa saya bisa. Ternyata lama kemudian pastor paroki muncul. Hati saya begitu berdebar, kaget, rasa takut karena harus mendengar hasil tersebut. Tapi syukur kepada Allah, ternyata amplop yang saya pegang begitu tebal. Dan ternyata ketika saya buka amplop tersebut, saya pun ternyata lulus. Ketika saya menerima amplop tersebut, papa saya pun raut wajahnya sangat begitu marah, sangat begitu kecewa, mungkin melihat rasa senang saya ketika mendengar hasil tersebut. Pak, ini bawa Bimau. Singkat cerita, saya masuk seminari dan saya berdoa kepada Tuhan, di mana ternyata pada waktu itu mama sudah mengandung dan mama pun tidak tahu kalau dia sedang mengandung. Saya pun berdevosi kepada Bunda Maria, semoga anak yang dikandung oleh mama adalah anak laki-laki sebagaimana saya untuk digantikan oleh dia. Ternyata mama pun melahirkan seorang anak laki-laki. Saya sadar bahwa doa itu adalah segala sesuatu di mana kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Pada waktu pun saya sangat senang karena ternyata mama dan papa pun sudah kembali ke Katolik. Tetapi saya sangat mau menyatakan iman itu adalah milik kita sendiri. Akhirnya saya mengatakan kepada kita semua sebagai orang muda Katolik, jangan takut untuk melangkah, mengambil keputusan, memilih jalan panggilan kita masing-masing. Sebagai orang muda harus bangkit dan harus mewartakan sukacita Injil Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, jalanilah panggilan kita masing-masing. Jangan takut, karena Allah selalu ada bersama dengan kita semua.